Nah, ini negara, kata Habib Rizik, benar bahwa yang dengar bahwa negara ini darurat kebohongan. Ternyata nggak sampai lama Habib Rizik ngomong ini darurat kebohongan, betul-betul dibuka kebohongan yang berantai-rantai, kebohongan akbar, kebohongan yang sampai melibatkan institusi negara yang penting. Komnas HAM bohong, Kompolnas bohong, kepolisian institusinya bohong. Begitu juga negara ini didukung dengan banyak kebohongan. Maka udah jelas negara ini darurat kebohongan. Anda bisa menjadi patriot bangsa kembali, buka kebohongan-kebohongan yang ada, buka, biar A sampai Z Anda buka, biar tahu bahwa Indonesia ini bisa berbenah diri dari kebohongan. Peran Anda saat ini sangat ditunggu. Nyanyian Anda semerdu-merdunya biar bisa menghibur kami yang sudah sakit, hati kami yang sudah sakit sudah lama, Anda obati dengan nyanyian merdu Anda. Nggak usah takut, kami di belakang Anda. Pertanggungjawaban Anda untuk menghilangkan daripada jerat-jerat hukum yang ada, nggak terlepas Anda bisa berbakti kembali kepada bangsa dan negara. Anda korbankan diri Anda saat ini, Anda sampaikan siapa-siapa yang terlibat di belakang, ngebongkar semuanya setuntas-tuntasnya agar permasalahan bangsa ini tuntas bisa kembali. Kalau memang di belakangnya itu orang-orang penting, sampaikan di atasan-atasan Anda, sampaikan biar kami manusia, biar kami rakyat Indonesia ini bisa tersenyum dengan lebar, bisa merasakan kebahagiaan, yaitu kebenaran masih bisa bercokol di negara Indonesia ini. Kami yakin Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi Pancasila, dan Indonesia, mayoritas Indonesia ini masih menjunjung nilai-nilai agama dan masih melawan kebiadaban daripada aksi-aksi biadab, karena aksi biadab itu adalah aksi yang boleh dikatakan aksi-aksi daripada yang biasa dilakukan oleh para komunis yang gampang saja membantai daripada umat Islam, yang menghalalkan segala cara untuk menghilangkan nyawa umat Islam. Apalagi targetnya sudah jelas, ulama-ulama, udah berapa ulama saat rezim ini, rentetan ulama dikriminalisasi, aktivis dikriminalisasi, yang mereka menyuarakan kebenaran apalagi atas nilai-nilai agama, mereka sampaikan. Nah, kebohongan-kebohongan itu harus segera dituntaskan, ditutup. Buzzer-buzzer harus dibubarkan, karena buzzer-buzzer telah menyampaikan berita bohong, Komnas HAM telah menyampaikan berita bohong, Kompolnas itu yang Beni Mamoto harus dipecat karena sudah melanggar daripada undang-undang penyiaran yang ada. Habib Bahar saya sampaikan. Itu apa yang disampaikan benar. Terbukti analisanya tentang kilometer 50 yang diseksa, yang ada yang luka-luka bakar, yang kakinya dicopot. Karena saya ikut dari salah satu memandikan jenazah 6 Laskar FPI bersama, yaitu Fadlizon, saya bersama Bang Munarman, saya bersama Kiai Sobri Lubis. Itu jelas satu persatu mayat ditampakkan di depan kami. Kami lihat bagaimana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu telah memberikan saya pandangan yang begitu luar biasa. Dari jauh saja ketika saya sudah masuk Petamburan, itu bau wangi yang luar biasa. Jenazah masuk wangi begitu luar biasa. Allah dari situ saya udah yakin ini adalah suatu kebenaran yang mereka perjuangkan. Mereka itu mati syahid insya Allah sahid dunia akhirat, yang mereka hanya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak pernah punya cita-cita, karena kita dididik untuk tidak berbuat makar. Haram ahlu sunnah wal jamaah berbuat makar. Kami nggak juga dididik untuk cita-cita membuat kegaduhan, kerusuhan. Kami juga tidak dididik untuk tidak melakukan yaitu yang menyimpang daripada konstitusi. Kami hanya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus transparan kejadian ini agar masyarakat bisa tahu memang apa yang dikatakan Irjen Napoleon Bonaparte itu harus disampaikan untuk sebaiknya ada unsur keadilan. Jangan dibedakan.
Napoleon Bonaparte ini ada di Mabes Polri, seharusnya juga bisa merasakan sama-sama seluruh yang tersangka harus dipindahkan ke Mabes Polri. Untuk apa? Sama-sama bisa terpantau. Kalau di Makobrimob sampai saat ini eksklusif, ditaruh di eksklusif. Jangan-jangan ini si Fedy Sambo lagi ngopi-ngopi kali. Jangan-jangan ini diduga karena nggak kelihatan jelas jejaknya, nggak ada saksi. Jangan-jangan lagi pada ngopi-ngopi ini di sono, ya kan? Ada lagi pada ketawa-ketawa, menyaksikan drama-drama yang dibuatnya, lagi menyusun skenario-skenario yang mereka coba, yang kemarin gagal, mereka menyusun skenario baru. Ini betul-betul harus bisa Presiden menginstruksikan untuk sebagai panglima tertinggi, sebagai kekuasaan tertinggi, Presiden bisa menginstruksikan untuk yang namanya si Fedy Sambo ini dipindahkan di Mabes Polri. Biar rasakan sama-sama bagaimana Habib Rizik yang cuma bilang baik-baik saja, Habib Rizik cuma baik-baik aja, ditaruh di bawah tanah, saudara. Di basement, ditaruh di bawah tanah. Nah, ini coba dong. Makobrimob ini nggak tersentuh oleh masyarakat umum. Kalau ada di Mabes Polri, kan sama-sama kita biar tahu komunikasi ada. Laporan-laporan daripada napi-napi yang lain juga bisa kita tahu bagaimana kondisi ini. Nah, ini keadilan. Yang kita meminta juga agak diungkap jelas lagi, karena Habib Rizik mengatakan baik-baik saja itu dituntut 6 tahun. Diponis 4 tahun. Kemudian banding tetap 4 tahun, kemudian juga akhirnya kasasi baru diputus 2 tahun. Padahal Habib Rizik juga sudah membayar denda 50 juta. Khofifah ketika itu sudah minta maaf, kasus-kasus kerumunan dimaafin. Habib Rizik udah minta maaf, nggak dimaafin. Begitu juga Habib Rizik sudah bayar denda 20 juta dibayar. Bayar denda 50 juta dibayar juga. Begitu juga kasus kerumunan Mega Menung 8 bulan penjara udah dijalanin, saudara. Nah, saat ini nggak ada yang dijerat satupun, tapi Allah kasih kekuasaan yang membuat kebebasan daripada pembantai-pembantai kilometer 50, ternyata Allah kasih sebagai balasan bentuk daripada Allah kasih skenario yang ditongolkan Brigadir J yang dalam satu tugas Satgasus juga, ternyata mereka menongolkan untuk dibunuh, dan pembunuh itu yang bisa dipidana hukuman mati untuk Fedy Sambo. Dan Habib Bahar, saya sampaikan itu benar apa yang sampaikan Habib Bahar, nggak bohong, tapi sayang dituntut 5 tahun penjara. Saya ingat ketika saya sidang dengan Habib Bahar menanyakan kepada jaksa, wahai jaksa, saya pernah dituntut dengan tuduhan penganiayaan, dituntut 5 bulan penjara. Tuh, kata Habib Bahar, penganiayaan dengan pembohongan, beratan mana Pak Jaksa tuntutannya? Oh, beratan ini penganiayaan. Kalau begitu, yang diduga penyebaran berita bohong harus ringan dong. Tapi justru aneh, penganiayaan Habib Bahar, saya sidang terakhir sama Habib Bahar di penjara di Gunung Sindur. Saya sidang terakhir ada di sebelah Habib Bahar, saya itu divonis 3 bulan penjara urusan penganiayaan. Nah, ini urusan berita bohong yang seharusnya kata si ahli ketika itu bahwa kebohongan ini adalah pesan-pesan moral yang nggak bisa dijerat pidana. Dan undang-undang penyiaran yang dihadapkan oleh Habib Bahar itu harusnya adalah undang-undang penyiaran yang ketika itu adalah lembaga-lembaga penyiaran seperti RRI, TVRI, karena itu Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 14-15 itu adalah yaitu yang berkenaan dengan penyiaran RRI dan TVRI ketika itu masih ada. Ketika TVRI dan RRI menyerukan kebohongan, itu baru bisa dijerat Pasal 146, dan itu dulu hanya delik formil. Delik formil ada kejadian tetap harus dijerat. Tapi sekarang harus ada delik material. Apa yang disampaikan Habib Bahar, kebohongan nggak ada dampaknya dari delik material, nggak ada dampaknya terhadap apa yang disampaikan Habib Bahar, padahal itu belum jelas kebohongan. Nah, kalau kebohongan, masalah kebohongan seharusnya dijerat penjara. Itu Jokowi sering melakukan kebohongan, katanya di kantong Jokowi ada 11 triliun. Nah, kalau 11 triliun ini, saudara, ada bayar utang dong yang 7.000 triliun. Mana itu bukti 11 triliun? Itu adalah hiperbola. Habib Bahar juga mengumpamakan hiperbola. Habib Bahar mengatakan bahwa Habib Rizik dipenjara karena kasus maulid. Benar, maulid identik dengan kerumunan. Ketika kerumunan, Habib Rizik dipenjara. Habib Bahar versinya bahwa Habib Rizik ditangkap maulid. Sama dengan Jokowi, di kantong saya ada 11 triliun. Bahkan itu namanya Luhut bin Sarpanjaitan, itu harus dijerat juga dengan pasal kebohongan. Kenapa? Karena mengatakan big data 110 juta. Mana itu sampai sekarang tuh Luhut? Mana Luhut? Itu
yang namanya big data 110 juta, mana itu datanya? Kalau ada, kasih kepada kami. Nah, itu kebohongan. Nah, ini negara, kata Habib Rizik, benar. Bahwa yang saya dengar, bahwa negara ini darurat kebohongan. Ternyata nggak sampai lama Habib Rizik ngomong ini darurat kebohongan, betul-betul dibuka kebohongan yang berantai-rantai. Kebohongan akbar, kebohongan yang sampai melipatkan institusi negara yang penting. Komnas HAM bohong, Kompolnas bohong, kepolisian institusinya bohong. Begitu juga negara ini didukung dengan banyak kebohongan. Maka udah jelas negara ini darurat kebohongan. Ayo Fedy Sambo, Anda bisa menjadi patriot bangsa kembali. Buka kebohongan-kebohongan yang ada. Buka, biar A sampai Z Anda buka. Biar tahu bahwa Indonesia ini bisa berbenah diri dari kebohongan. Peran Anda saat ini sangat ditunggu. Nyanyian Anda semerdu-merdunya biar bisa menghibur kami yang sudah sakit. Hati kami yang sudah sakit sudah lama, Anda obati dengan nyanyian merdu Anda. Nggak usah takut. Kami di belakang Anda. Proses hukum insya Allah. Mudah-mudahan dengan apa prestasi Anda membuka daripada kasus-kasus kebohongan yang ada, Anda mengembalikan citra bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa ini nggak mungkin menyetujui atau bersekongkol dengan kebohongan. Kebohongan yang sudah akut ini, stadium akhir ini harus dihobati. Ayo Fedy Sambo ngomong yang merdu, nyanyi yang merdu, biar kami bisa mendengarkan semuanya. Kalau Anda nggak menyanyi merdu, kesian Anda menjadi korban daripada petinggi-petinggi yang lain. Jangan Anda umpetin nyanyian merdu Anda. Untuk itu kami tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka-mereka yang saat ini terjeras kasus-kasus yang membuat heboh negara ini, yang membuat gaduh negara ini. Mudah-mudahan ini ada pelajaran buat kita. Jangan pernah Anda melakukan kebohongan. Jangan pernah Anda melakukan bersekongkol, melakukan kejahatan. Jangan pernah Anda berurusan dengan para ulama. Karena daging ulama itu beracun. Hati-hati Anda. Anda menganggap ulama ini adalah sebagai, selama ini Anda jadikan ulama-ulama kami sebagai pesakitan. Maka Allah balas bahwa Anda sekarang menjadi pesakitan. Allahu Akbar.